Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawantoro. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Daljak PAI Batch 3 Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa, silakan masuk ke depan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, hari ini di absen terlebih dahulu ya. Di absen terlebih dahulu. Yang pertama, Abdi Dwi Erlangga. Dua, Adib Hilman. Zaskia Zanatun Nisa. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir semua ya. Yang sah, saking alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian cek kerapian, baik kerapian baju kalian dan kerapian tempat duduk kalian masing-masing. Silakan dicek kerapian dari sekarang. Anak-anak, selanjutnya kita mari bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menambah rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air kita. Maka silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, selanjutnya untuk menambah semangat kita ya pada hari ini, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Sudah. Melakukan ice breaking tepuk fokus. Sudah siap? Sudah. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat. fokus. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya anak-anak, pada kemarin, pada minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang saling memaafkan. Apa? Saling memaafkan. Ya, nah, sedangkan pada pertemuan hari ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang hukum halal dan hukum haram. Tentu ini mempunyai keterkaitan ya. Insya Allah kalau orang yang suka memakan makanan halal, tentu hatinya juga akan mudah memaafkan dan juga mudah memberi maaf ya. Alhamdulillah. Nah, kenapa hal ini penting? Ya, hal ini penting karena ini adalah untuk dilakukan agar kalian itu mengetahui apa saja hukum halal, apa saja pentingnya memakan makanan halal, dan apa saja pentingnya menghindari makanan haram. Ya, nah selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan juga mengklasifikasikan ketentuan hukum halal dan hukum haram dengan benar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu surat Al-Maidah ayat 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munqadhi wal mawqudah. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Adapun metode yang Pak Guru lakukan ataupun Pak Guru gunakan menggunakan metode PBL yang nanti juga disinkronkan dengan TPACK. Nah, mari kita simak pembelajaran hari ini, yaitu hukum halal dan hukum haram. Nah, belajar apa kita hari ini? Yaitu belajar hukum halal dalam Islam dan juga hukum haram dalam Islam. Terbiasa mentaati aturan dan juga ajaran Islam. Nah, di sini kita langsung masuk ke pengertian halal. Halal itu adalah segala sesuatu ataupun kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan dan juga dilaksanakan. Yang kedua, pengertian haram. Haram itu adalah segala sesuatu ataupun kegiatan yang tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan berarti tidak boleh dan juga dilarang untuk dilaksanakan ataupun digunakan. Nah, di sini dasar hukum halal dan haram. Selain daripada surat Al-Maidah ayat 3, di sini juga ada ya surat Al-Maidah ya ayat 8 ini juga dasar hukum ya agar kita tidak boleh memakan ataupun mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kemudian dasar hukum yang kedua ada al-hadis ya. Al-hadis tetap tidak bisa dipisahkan karena hadis ini merupakan dasar hukum ataupun sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah berasal dari kata ijtihada yastahidu ijtihadan yang artinya apa? Upaya atau kemampuan. Maksudnya apa? Yaitu adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, di Indonesia orang yang biasa melakukan ijtihad ini adalah kita sebut sebagai lembaga MUI. Apa itu MUI? Majelis Ulama Indonesia. Ya, Majelis Ulama Indonesia. Ini adalah tugasnya untuk memberikan fatwa halal atau haram ya. Biasanya kalau kalian membeli suatu produk makanan, minuman ataupun produk yang lain, biasanya ketika produk itu halal ada cap halalnya dari MUI. Silakan kalian amati video ini dengan seksama. Era globalisasi ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia, tak terkecuali terhadap kaum muslimin. Karenanya banyak orang yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Satu ungkapan yang menggambarkan rendahnya kondisi keimanan dan keyakinan terhadap rahmat dan rezeki Allah yang masuk ke mulut dan perut kita. Jangan lupa kunjungi rumahisa.com update. Nah,
sudah diamati ya videonya ya. Baik, sebelum Pak Guru membagi kalian ke dalam kelompok, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Dan yang lainnya ada yang bertanya, Mbak, silakan angkat tangan, kemudian perkenalkan nama. Namanya siapa? Mbak Eva. Ya, Mbak Eva mau bertanya Pak. Oh iya, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Eva. Di sini Mbak Eva bertanya, apa yang dimaksud dengan halal? Ada yang mau menjawab? Tidak ada. Baik, Pak Guru terangkan, Pak Guru pertegas sekali lagi. Yang dimaksud dengan halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dipergunakan, dimanfaatkan atau dikonsumsi. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum Pak Guru membagi kalian ke dalam kelompok, mari mungkin kalian merasa apa ya, tegang dan lain, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Yaitu di sini Pak Guru akan melakukan ice breaking berupa game edukatif. Mungkin ada yang mau maju untuk melakukan game ini. Mas Bastian, silakan maju ke depan. Silakan tempelkan tangan di angka 1. Di angka 1 sini. Ya. Oh iya, itu pertanyaannya apa Mas? Coba dibaca. Berikut. Termasuk hewan yang haram dimakan Karena apa? Silakan dijawab. Kamu pakai tangan yang mana? Itu gambar kelam. Ya. Itu tajam yang A. Iya benar. Beri tepuk tangan. Ya. Nah sekarang Pak Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Pak Guru akan membuat kelompok yaitu sampai 4 kelompok. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal ya. Silakan nanti kalian boleh mendiskusikan dengan teman kalian terkait pertanyaan yang sudah Pak Guru tuangkan di dalam LKPD ya. Ya, ini setiap kelompok pertanyaannya berbeda-beda. Nanti ketika kalian sudah selesai mendiskusikan, kemudian masing-masing dari kelompok itu maju untuk mempresentasikan hasil ya temuan kalian, hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian. Nah, ketika kelompok yang sedang presentasi maju di depan, kelompok yang lain silakan untuk menyimak dan juga membuat pertanyaan ya, membuat pertanyaan. Begitu? Bisa dipahami? Bisa. Baik, Pak Guru bagikan. Boleh dicari melalui buku tulis, boleh mencari buku paket, dan boleh mencari lewat internet ya. Buku paketnya juga yang memakai buku silakan dicari ya, dibuka ya, bukunya dibuka, dicari ya, cari kelompok 1 dibuka. Nah ini pertanyaan kelompok 1 ya. Jadi yang pakai apa silakan di searching, dicari pertanyaannya kelompok 1 ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 sudah dicari kelompok 4 untuk pertanyaannya. Nah ini kelompok 4 silakan dicari. Diskusikan dengan teman kalian masing-masing. Silakan maju. Silakan. Semuanya maju. Kemudian kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan untuk menyimak presentasi dari kelompok 2. Kemudian silakan untuk memberi pertanyaan ya. Jika kalau kalian mungkin masih belum paham apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Hasil diskusi kami. Ya silakan presentasikan salah satu. Mungkin Mbak Mas Siti boleh mempresentasikan satu, kemudian gantian dengan Mbak Nadira. Hasil presentasi kami dari persoalan yang keras. Dari persoalan berkait amal yang halal dimakan berdasarkan hadis Rasulullah. Iya, sebutkan jenis bangkai yang halal dimakan berdasarkan hadis Rasulullah. Apa saja
bangkai ikan, bangkai bawang, Bangkai ikan dan bangkai bawang. belalang. Baik, terima kasih. Mari beri tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 2. Luar biasa. Ya, akhirnya selanjutnya kita mulai tiba di akhir pembelajaran. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu banyak. Mungkin ada yang mau menyebutkan apa saja kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama tadi ada pengertian halal dan pengertian haram. Halal itu segala sesuatu yang boleh dimanfaat, dikonsumsi atau digunakan. Haram itu adalah segala sesuatu yang tidak boleh digunakan, dimanfaatkan ataupun dikonsumsi. Kemudian ada dampak yang kita terima ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, misalnya tadi tidak terkabulnya selanjutnya Pak Guru akan memberikan sebuah assessment formatif ya. Setelah kalian belajar bersama tadi dengan Pak Guru, kalian juga sudah berdiskusi terkait hukum dan halal dan haram. Sekarang Pak Guru ingin melakukan assessment formatif, yaitu berupa lembar kerja assessment formatif untuk dikerjakan secara individu. Paham? Siap untuk mengerjakan? Baik, Pak Guru bagikan, silakan kerjakan secara mandiri, sendiri. Silakan dikerjakan langsung di lembar asesmen formatif yang sudah Pak Guru kerjakan. Ya. Iya, ditulis pakai apa ya? Sesuai namanya. Itu misalnya yang halal itu di situ ada apa saja, ya. Bagus. Tidak ada yang kesulitan ya mengerjakan asesmen formatif ini ya? Tidak ada. Waduh, belakunya ya. Ya, ada yang selesai mengerjakan asesmen formatif? Sudah ada yang selesai? Jangan lupa dikasih nama kalian masing-masing ya. Di situ sudah ada kolom namanya. Nanti kalau sudah Pak Guru tanya kembali. Nanti Pak Guru cek ya sejauh mana kalian telah memahami pembelajaran pada hari ini. Sudah selesai? Sudah? Coba yang sudah sini kumpulkan ke Pak Guru. Dikasih nama sudah? Tidak. Nanti satu-satu ya. Nanti Pak Guru koreksi ya. Ini terkait asesmen formatif. Yang belum tidak usah terburu-buru, tidak apa-apa ya. Sudah? Sudah? Nih. Nah, ini sudah. Baik, untuk asesmen formatif ini besok Pak Guru bagikan ya di pertemuan yang akan datang. Iya, ini untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana dalam memahami materi pembelajaran pada hari ini, yaitu materi pembelajaran hukum halal dan hukum haram. Ya, terima kasih.
selanjutnya pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Apa nak? Sejarah sejarah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu apa? Khulafaur Rasyidin itu adalah Khulafaur Rasyidin itu adalah sahabat Nabi. Besok kita bahas secara lebih lanjut. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini Pak Guru nyatakan selesai. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis 1, 2, 3. Alhamdulillah.